Cara penggunaannya ada beberapa macam cara ya guys ya. Pertama, kalian dapat mengoleskan cuka apel itu. Teman semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damrianti di channel Paul Treatment, channel info perawatan kucing dan anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Sebagian dari komen yang masuk ke dalam channel YouTube saya menanyakan tentang bagaimana tentang perawatan perawatan bulu anjing mereka yang sering rontok ya teman-teman. Nah, saya pernah membahas tentang anjing yang mengalami kerontokan atau bulu mereka rontok dikarenakan suatu sebab, yaitu karena kutu ya teman-teman. Sudah lama sekali videonya, kalian bisa cek setelah video kali ini. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang penyebab hal-hal yang menyebabkan anjing kita itu sampai mengalami kerontokan dan kulitnya gatal-gatal ya teman-teman, karena berbagai sebab, bukan karena kutu saja, karena sebab-sebab lainnya. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Bulu anjing itu ditengarai merupakan hal yang normal ya guys ya, karena bulu-bulu yang tua itu digantikan oleh bulu-bulu yang baru. Dari berbagai artikel yang saya dapatkan ya teman-teman, diketahui bahwa merupakan hal yang umum bahwa anjing itu mengalami kerontokan bulu atau disebut juga dengan alopecia kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, alopecia ini umum dialami oleh anjing. Tetapi apabila tingkat kerontokan itu sudah banyak sekali dan sangat mengkhawatirkan, mungkin anjing itu mengalami kerontokan karena beberapa sebab. Nah, dokter hewan menyatakan bahwa sebaiknya kita mengetahui apa yang menjadi penyebab bulu anjing itu rontok, sehingga kita dapat memberikan pengobatan sesuai atau tepat dengan sasaran. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan bulu anjing itu sampai rontok. Di antaranya adalah sebagai berikut. Penyebab pertama bulu anjing itu rontok adalah faktor lingkungan atau karena pergantian musim ya guys ya. Anjing husky dan labrador itu bulunya diketahui bulunya itu lebat ya teman-teman, dan bulu lebat ini berfungsi untuk melindungi mereka tetap hangat pada musim dingin, dan bulu itu menjadi rontok menjelang musim semi. Nah, sedangkan kerontokan bulu itu jarang terjadi pada anjing-anjing yang hidup di iklim sedang ataupun iklim yang tropis. Faktor kedua yang menyebabkan bulu anjing itu sampai rontok adalah infeksi bakteri dan jamur. Dikatakan bakteri dan jamur itu dalam jumlah yang tertentu itu merupakan hal yang dianggap lumrah terjadi pada anjing ya guys ya. Tetapi apabila jumlah bakteri tersebut sudah berlebihan, maka akan mengakibatkan infeksi yang berupa kulit anjing menjadi gatal-gatal, menjadi kemerahan, menjadi bau ya teman-teman. Kadang-kadang memang ada anjing yang walaupun sudah dimandikan tapi masih bau. Nah, itu dapat dikatakan dia terkena infeksi bakteri atau jamur, dan apabila dia terus berlangsung akan mengakibatkan bulu anjing menjadi rontok. Keadaan seperti ini dapat mengakibatkan anjing terkena kurap atau fistula, seperti benjolan yang seperti jerawat merah-merah seperti jerawat itu ya guys. Kerontokan bulu anjing itu dapat juga terjadi karena infeksi parasit dan juga kudis. Kudis itu merupakan infeksi kulit disebabkan oleh kutu atau tungau yang menyebabkan kulit anjing menjadi gatal-gatal dan akhirnya mengakibatkan kerontokan. Saya pernah membuat video tentang bagaimana cara mengobati kulit anjing yang terinfeksi oleh tungau ini beberapa waktu yang lalu. Saya sertakan videonya di deskripsi ya guys ya. Kalian bisa menonton sesudah video ini. Oh ya, baik kutu maupun tungau ini sangat bisa menyebar ke seluruh area di rumah atau area kandang, dan dapat juga menyebar atau menular dari satu anjing ke anjing lainnya. Maka apabila anjing kalian terkena atau terinfeksi tungau, sebaiknya segera diobati ya guys ya. Tidak hanya manusia yang bisa mengalami alergi, tetapi anjing juga dapat mengalami alergi ya guys ya. Dan alergi pada anjing itu bisa mengakibatkan kulit mereka menjadi gatal-gatal dan juga bulu menjadi rontok. Dan pada umumnya alergi anjing itu disebabkan karena faktor lingkungan, karena makanan, karena debu,
karena tungau dan jamur dan juga karena kutu. Dan biasanya apabila kita sebagai owner mengetahui bahwa anjing kita itu alergi terhadap makanan tertentu, kita bisa mengantisipasinya dengan cara men-switch atau mengganti makanan tersebut dengan makanan lain yang anjing kita tidak alergi. Apabila anjing kita alergi karena kutu, nah kita dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan menjaga lingkungan dengan membersihkannya dengan teratur setiap hari agar anjing tidak terinfeksi dengan kutu. Tapi apabila alergi tersebut sudah lebih lanjut ya guys, lebih parah lagi, sebaiknya bawa anjing kalian ke dokter untuk mengetahui atau untuk diobservasi lebih lanjut ya guys, dan untuk memberi penanganan yang sesuai dengan tingkat alergi mereka. Sebab kelima yang menyebabkan bulu anjing itu menjadi rontok adalah karena gangguan hormon yang tidak seimbang, dan juga karena gangguan kelenjar adrenal dapat mengakibatkan atau mengacu bulu anjing menjadi rontok. Dan apabila terjadi kerontokan karena gangguan hormon ini, biasanya anjing memerlukan pemeriksaan lebih lanjut di lab ya guys ya. Mungkin dokter hewan akan menganjurkan untuk anjing kalian untuk di ronsen untuk mengetahui atau mengobservasi lebih lanjut. Yang keenam adalah karena kerontokan karena faktor genetik. Nah, kerontokan pada faktor genetik ini disebabkan karena perkembangan folikel rambut atau bulu anjing yang tidak normal. Biasanya hal ini bisa dilihat pada telinga bagian luar, pada telinga bagian luar anjing, pada dada, pada perut, dan juga pada leher anjing. Nah, perkembangan yang tidak normal ini biasanya dapat dilihat ya guys ya, begitu anjing segera setelah anjing itu lahir, dan juga pada saat anjing itu beranjak dewasa. Dan pada umumnya anjing yang mengalami kerontokan karena faktor genetik itu adalah biasanya guys ya, itu adalah bulldog, chihuahua, dan juga dachshund ya guys sebetulnya ya itu guys. Yang menyebabkan kulit anjing jadi gatal-gatal dan juga rontok adalah karena gigitan serangga. Nah, gigitan serangga ini membuat anjing gatal-gatal sehingga dia banyak menggaruk, dan ini bisa juga mengacu pada kerontokan ya guys. Tapi menurut dokter hewan ini merupakan faktor yang dianggap sementara saja sampai dengan reaksi anjing terhadap gatal-gatal tersebut berakhir ya guys. Selanjutnya menyebabkan bulu anjing menjadi rontok dan juga kulit anjing menjadi gatal-gatal adalah karena anjing itu stres. Nah, tanda-tanda anjing stres biasanya adalah ditandai dengan dia gemetaran, ketakutan, gelisah, kemudian nafsu makannya kurang, diare, dan lain sebagainya ya guys ya. Nah, hal ini dapat mengakibatkan atau membuat kulit anjing juga menjadi bulunya menjadi rontok. Faktor terakhir yang mengakibatkan bulu anjing itu menjadi rontok dan dia mengalami gatal-gatal adalah karena tekanan. Nah, hal ini biasanya dialami oleh anjing-anjing yang sudah tua, anjing yang sudah senior dengan berat badan yang berlebihan atau overweight ya. Nah, biasanya yang bagian yang banyak mengalami tekanan itu adalah bagian perut dan bagian dada dan bagian-bagian lain yang sering bersentuhan dengan benda-benda yang keras ya guys, itu dapat mengakibatkan bulu anjing menjadi rontok. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah dengan menyuplai atau menyediakan tempat yang empuk bagi anjing-anjing senior, anjing-anjing kita yang sudah tua. Apabila kita punya anjing tua, kita sediakan tempat istirahatnya yang empuk. Nah, ini adalah untuk mengurangi tekanan dengan benda keras atau dengan lantai. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan humidifier atau pelembab ruangan. Kulit dan bulu anjing yang kering itu merupakan salah satu penyebab terjadinya kerontokan pada bulu anjing. Kegunaan atau manfaat dari humidifier ini adalah untuk menjaga kelembapan udara, menenangkan kulit, dan mencegah kulit anjing menjadi gatal-gatal. Cara penggunaannya adalah letakkan dan nyalakan humidifier ini dekat dengan tempat tidur anjing atau tempat pembaringan anjing atau tempat anjing kalian biasanya tidur ya guys.
Cara kedua untuk mengatasi masalah pada kulit anjing kalian yang cukup sederhana tetapi cukup manjur, rekomendasi para dokter adalah dengan penggunaan cuka apel. Cuka apel dipercaya mengandung anti jamur dan antibakteri yang alami. Cara penggunaannya ada beberapa macam cara ya guys ya. Pertama, kalian dapat mengoleskan cuka apel itu langsung ke kulit anjing kalian yang teriritasi untuk membersihkan kotoran. Cara kedua, kalian dapat meneteskan cuka apel tersebut ke dalam bak mandi anjing, yang manfaatnya adalah untuk menghilangkan jamur. Manfaat lainnya agar kulit anjing kalian kelihatan lebih segar dan glowing ya guys. Berapa cuka apel yang dibutuhkan? Ya dikira-kira aja ya guys ya. Dikira-kira sesuai dengan kebutuhan dari anjing kalian. Kalau anjing kalian tuh kecil, penggunaan cuka apelnya relatif lebih sedikit. Apabila anjing kalian itu berbadan besar, penggunaan atau kebutuhannya akan cuka apel relatif lebih banyak juga ya guys. Cara lainnya yang cukup mudah, sederhana, dan tidak berbahaya adalah dengan penggunaan minyak kelapa murni atau VCO. Minyak kelapa murni atau VCO ini dipercaya tinggi akan kandungan lemak jenuhnya yang sangat baik dan bermanfaat untuk kesehatan kulit, baik bagi kesehatan kulit anabul kalian, baik bahkan untuk manusia loh. Buat anabul atau anjing kalian, manfaat dari VCO ini adalah untuk menenangkan kulit yang teriritasi, mencegah infeksi, mengurangi reaksi alergi pada anjing, dan untuk meredakan masalah perut. Wah, manfaatnya sangat baik sekali ya guys dari VCO ini, dan harganya juga cukup terjangkau sekali. Saya pribadi juga punya pengalaman dengan penggunaan VCO ini. Anjingku yang kulitnya kemerahan, gatal-gatal, dan juga bulunya rontok, setelah saya oleskan VCO setiap hari, maka lambat laun kulitnya mulai tumbuh dan sekarang sudah lebat kembali. VCO atau minyak kelapa murni ini dapat juga ditambahkan atau dicampurkan ke dalam makanan anjing kalian. Selain baik untuk kesehatan kulit dan bulu anjing kalian, minyak kelapa murni atau VCO ini sangat baik juga ya guys apabila anjing kalian mengalami sulit buang air besar atau sembelit. Seberapa banyak yang dibutuhkan? Ya dikira-kira aja guys ya, dikira-kira sesuai dengan kebutuhan anjing kalian. Cara berikutnya adalah dengan rutin menyikat atau menyisir bulu anjing. Rutin menyikat akan mengurangi resiko bulu anjing rontok dan untuk menjaga kelembapan kulit. Rutin menyikat bulu anjing dapat juga menjadi perlindungan kulit karena minyak alami yang terdapat pada kulit anjing akan tersebar ke seluruh bagian tubuhnya. Selain itu, bulu anjing juga akan menjadi lebih sehat, indah, dan berkilau. Selain itu, kita juga dapat mengoleskan cairan lemon pada kulit anjing kita yang gatal-gatal dan bulunya mengalami kerontokan. Cairan lemon ini dipercaya dapat melawan bakteri, mengembalikan pH kulit bermasalah, mengurangi bulu anjing yang rontok, dan juga memperbaiki kelembabannya. Kemudian kita juga dapat mengoleskan minyak zaitun. Minyak zaitun ini baik sekali kegunaannya guys ya, yaitu untuk menghindarkan kulit yang kering, untuk menghindarkan atau mengantisipasi serangan tungau, rontok, dan juga menghilangkan kutu. Last but not least, kita dapat juga melakukan diet makanan, tapi diet makanan ini harus dengan konsultasi dengan dokter ya guys ya, untuk mengetahui makanan apa saja yang dapat mengakibatkan alergi dan juga kerontokan, sehingga kita dapat menghindari makanan-makanan apa saja yang dapat mengakibatkan kulit anjing kita menjadi gatal-gatal dan juga rontok. Demikian guys videoku kali ini tentang bagaimana cara kita untuk menangani atau mencegah kerontokan yang terjadi pada anjing kita. Apabila anjing kita mengalami kerontokan, bulunya rontok dan dia mengalami gatal-gatal ya guys ya. Nah, terima kasih bagi kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga bagi kalian sudah subscribe. Yang belum subscribe tolong subscribe ya guys, agar saya lebih semangat lagi untuk upload
info-info tentang perawatan kucing dan juga anjing. Dan jangan lupa juga minta like-nya apabila kalian suka dengan video ini dan sebarkan ke media sosial teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.